Oppo Find X9 nggak pakai Pro. Dimana biasanya kalau varian regular itu akan ada sunatannya, ada bagian-bagian yang hilang dibandingkan versi Pro-nya. Sedangkan ini tuh kayak flagship beneran, kayak versi Pro, cuman ukurannya aja yang dikecilin. Ngebutnya sama, desainnya mirip, warnanya cakep. Oke, segitu aja video kali ini. Kita ketemu lagi, enggak, bercanda. Kita mulai dari desainnya. Hal pertama yang langsung kelihatan jelas, desain kameranya sekarang udah berubah total. Nggak ada lagi modul kamera bulat di tengah. Find X9 sekarang pakai modul kamera berbentuk lebih mengotak, posisinya ada di kiri atas, dan jujur ya, ini kelihatan lebih mature gitu loh. Nggak terlalu pamer, nggak gimmicky, tapi tetap kelihatan premium. Desainnya rapi, proporsional, dan enak dilihat dari berbagai angle. Ukurannya sendiri jadi salah satu nilai jual utamanya. Frame-nya aluminium dengan finishing matte, solid tapi nggak licin. Bagian belakangnya kaca dengan tekstur satin, halus, bersih, dan nggak gampang ninggalin bekas jari. Bobotnya pas, nggak enteng banget, tapi juga nggak bikin tangan pegal. Dipakai satu tangan masih masuk akal ya. Masuk kantong celana juga aman. Dan yes, alert button masih ada ya. Fitur kecil tapi buat saya ini priceless. Begitu layarnya lah, satu kata buat dia. Cakep. Bezelnya tipis dan simetris di keempat sisi. Dagu dan jidatnya ketebalannya sama. Ini detail kecil tapi efek visualnya gede loh. Bikin HP kelihatan mahal. Panelnya AMOLED 120Hz, resolusinya 1.5K. Sayangnya belum LTPO. Nggak kayak varian Pro-nya ya. Jadi emang ini kayak jadi trade-off di versi regular. Soal brightness, di outdoor siang bolong pun layar masih kebaca jelas. Nggak perlu tutup layar pakai tangan atau nyipit-nyipitin mata gitu. Nah, buat performa, handphone ini punya performa yang sama persis dengan versi Pro-nya, yaitu pakai Dimensity 9500. Ngebut, enak buat dipakai ngapain aja. Main game juga lancar, multitasking juga lancar. Pokoknya untuk performa tidak ada kompromi dari Oppo. Jadi walaupun ukurannya kecil, tapi performanya tetap ngebut. Keren. Main game berat? Aman. Hampir semua game bisa saya mainin mentok rata kanan. Mobile Legends, Delta Force, Crossfire, bahkan Genshin Impact. Yang paling penting, manajemen panasnya bagus. Anget sih ada atau kerasa gitu. Wajar, tapi nyebar rata. Nggak ada satu titik yang panas banget. RAM-nya 12GB dan bisa kita naikin sampai 24GB pakai RAM extended. Storage-nya udah pakai UFS 4.1. Kecepatan baca tulisnya ngebut, multitasking, render video CapCut. Pokoknya ini enak banget lah. Find X9 jalan di ColorOS versi 16 berbasis Android 16. Dan ini salah satu versi ColorOS paling matang yang pernah saya pakai. Walau belum senyaman original OS saat dipakai ya. Animasinya smooth, buka folder, geser recent app, transisi antar menu, semuanya kerasa fluid gitu. Secara tampilan emang makin minimalis dan sedikit iOS-ish, anjay. Maksudnya kayak ke iOS-an gitu. Atau ke Apple-Applean. Tapi untungnya Android itu enak buat diapain aja. Kustomisasi banyak, gesture fleksibel, dan fiturnya dipakai. Lanjut ke baterai, ini jadi salah satu bagian yang bikin saya impress. Bodinya tuh kecil, tapi baterainya gede karena pakai teknologi silikon karbon. Hasilnya kuat dipakai seharian penuh. Dipakai dari pagi sampai malam, saya nggak khawatir baterainya habis. Bahkan waktu malam mau tidur, baterainya masih sisa sekitar 20-30%. Charging juga cepat. Fast charging kabel ngebut, wireless charging juga ngebut, dengan catatan harus beli wireless charger sendiri yang 50 watt. Enak nih buat ditaruh di holder MagSafe, walaupun casing bawaannya nggak ada MagSafe-nya. Jadi kudu beli casing MagSafe sendiri ya. Buat HP regular, ini udah overkill sih menurut saya. Sekarang kita bahas sebuah bagian yang menjadi tolak ukur sebuah flagship itu bagus atau enggak, yaitu kameranya. Dimana kamera HP ini juga ternyata tidak mendapatkan kompromi. Artinya benar-benar sama seperti yang dimiliki oleh varian Pro. Nggak sama banget sih, ada perbedaannya. Dimana lensa telenya nggak 200 megapiksel, tapi cuma 50 megapiksel. Tapi ini hasilnya sudah sangat-sangat flagship sekali dan sudah jauh lebih baik dibandingkan ekspektasi saya soal kamera di HP ini. Untuk hasil fotonya di kondisi terang, fotonya cukup tajam, bersih dan warnanya enak dilihat. Bukan yang terlalu gonjreng macam HP-HP China zaman dulu ya. Tapi juga nggak pucat, warnanya tuh natural, hidup, tapi masih realistis.
Buat ton warna, jujur saya suka. Dynamic range juga luas, HDR-nya bekerja dengan sangat baik. Foto langit terang tapi bangunan di bawahnya nggak langsung jadi siluet hitam. Detail di area gelap masih kelihatan, highlight juga nggak gampang over. Buat foto makanan, street fotografi, atau sekedar jepret-jepret random, kamera utamanya ini menurut saya sangat bisa diandelin ya. Tinggal jepret dan kayak jarang gagal aja gitu. Buat foto low light, ini salah satu bagian yang bikin saya cukup impress. Gara-gara OIS dan processing Oppo yang sekarang udah makin matang, foto malamnya tetap terang tapi nggak lebay ya. Noise-nya ada tapi nggak barbar dan cukup terkendali. Dan lampunya tuh nggak bleber kemana-mana. Night mode-nya juga nggak maksa terang kayak siang. Jadi rasa malamnya masih dapat gitu. Tapi detail tetap kelihatan. Buat ukuran HP flagship yang regular, hasil foto low light-nya ini udah di atas rata-rata menurut saya. Sekarang ke mode portrait ya. Portrait di HP ini salah satu yang paling konsisten menurut saya. Edge detection-nya rapi, jarang salah motong rambut atau kuping. Bokehnya juga creamy, transisinya halus, nggak kaku. Dan yang paling saya suka, skin tone-nya tuh cakep. Nggak terlalu putih, nggak kemerah-merahan. Pokoknya kelihatan natural gitu. Dibandingkan skin tone Vivo, jujur saya lebih suka skin tone dari Oppo. Dan ternyata teman-teman reviewer lain mengamini ini. Tapi daripada pakai mode portrait lensa utama, saya lebih suka foto portrait 3 times dari kamera telephoto. Lebih flattering buat muka dan backgroundnya jadi lebih kompres gitu. Lebih natural tanpa bokeh artificial. Ya pokoknya cakep banget lah. HP versi regular ini punya telephoto 3 times optical zoom ya. Zoom 1 kali sampai 3 kali, foto masih tajam. Masih bersih lah. Aman. Zoom 6 kali, masih oke lah buat diposting di medsos ya. Nah, zoom di atas 6 kali, di sini mulai kelihatan limitasinya, terutama soal processing. Detail mulai jadi soft, tekstur agak hilang, objek kadang-kadang jadi berubah bentuk. Soal processing foto zoom, saya akui Vivo lebih baik. Untuk foto ultrawide di kondisi siang hari juga solid, distorsi pinggir masih terkendali, warnanya lumayan konsisten sama kamera utama dan detail nggak langsung berantakan di bagian pinggir. Secara karakter, kamera HP ini warnanya natural, kontrasnya pas, nggak terlalu agresif, bagian sharpeningnya, dan menurut saya better dibandingkan kamera di X300 series dan enak buat langsung diupload. Kamera depan HP ini beresolusi 32 megapiksel dengan bukaan f2.4 yang sayangnya nggak ada autofocusnya. Tapi untungnya fotonya masih tajam, detailnya banyak banget. Skin tone-nya sekali lagi sangat Oppo sekali. Saya suka banget. Muka kelihatan segar, flattering, tapi tekstur kulit masih dapat dan nggak kayak plastik gitu. Dynamic range-nya juga pintar ngatasin backlight. Jadi muka kita nggak gelap walaupun foto ngebelakangin matahari atau jendela. Untuk foto portraitnya sangat Hasselblad. Menurut saya ya. Separasi atau potongan antara rambut dan background tuh rapi banget ya. Blurry-nya creamy dan berasa mahal gitu. Nggak kayak filter software murahan. Warnanya cenderung sinematik dan natural. Jadi hasil fotonya bener-bener ready to post tanpa perlu banyak edit. Jadi untuk foto selfie-nya bukan yang terbaik, tapi sudah sangat flagship sekali. Kita mulai mencoba kamera dari lensa ultrawide. HP ini bisa merekam video di kamera belakang dengan resolusi 4K hingga 120 fps. Dan ini adalah hasil video dari kamera belakang berlensa ultrawide. Menurut saya ini salah satu flagship Android yang bisa merekam video ultrawide dengan cukup bagus menurut saya. Setelah Apple atau Samsung. Seperti kalian lihat, warnanya oke, nggak kelihatan pucat. Karena biasanya lensa ultrawide kan biasanya pucat ya. Tapi ini bagus. Warnanya nggak beda jauh sama lensa utamanya. Coba sekarang kita switch ke lensa utama. Dan enaknya, pada saat masih merekam, kita bisa nge-switch lensa. Hal kecil tapi nggak semua brand bisa melakukannya. Jadi ini sangat saya apresiasi buat Oppo karena manjain banget buat para konten kreator. Kok dengar kata konten kreator sekarang nggak kayak dulu ya? Dulu kalau dengar kata konten kreator kayak anjir gitu. Karena sekarang kayak biasa aja nggak sih? Karena semua orang bikin konten sekarang. Intinya untuk kualitas videonya bagus. 120 fps bisa dipilih, walaupun saya pribadi hampir nggak nemu skenario yang mengharuskan saya menggunakan FPS gede itu. Begitu.
Trade-off-nya ada di kamera depan, di mana kamera depannya bisa merekam video 4K 60, tapi sayangnya tidak autofocus. Jadi buat ngevlog agak-agak gimana gitu. Untungnya dia punya focal length yang lumayan luas. Kita bisa pakai lensa yang lumayan wide, yaitu 0,8 kali lebih lebar dibandingkan focal length standarnya 1 kali. Untuk kualitasnya seperti yang kalian lihat, ngelihat ke langit mukanya masih bisa ke highlight dan nggak ke blown out gitu. Untuk kualitas suaranya seperti yang kalian dengarkan sekarang, saya sih merasa harusnya flagship punya lensa autofocus di depan gitu. Agak aneh karena Oppo Reno 15 5G yang harganya lebih murah daripada HP ini punya autofocus di kamera depan. Kenapa HP flagship ini nggak punya? Aneh dah. Kesimpulannya, HP ini adalah flagship yang masuk akal. Oppo Find X9 regular ini bukan flagship buat pamer angka ya. Ini flagship buat dipakai setiap hari. Ini flagship buat dipakai setiap hari. Desainnya cakep dan mature, layarnya cakep, performanya ngebut, baterainya awet, chargingnya lengkap, dan kameranya konsisten. Enak banget dipakai. Emang sih kemampuan zoomnya masih jauh ada di bawah HP-HP flagship Vivo. Tapi menurut saya ini udah cukup kok. Foto jauh-jauh banget tuh buat apaan sih? Yaudah, segitu aja review saya soal Oppo Find X9 versi regular ini, dimana menurut saya ini oke banget buat kalian yang emang pengen punya flagship tapi nggak betah dengan ukuran flagship yang rata-rata gede dan berat gitu, karena ini ukurannya kecil dan enteng sekali, tapi punya performa yang sangat flagship dan kamera yang sangat flagship sekali. Tapi satu hal yang mungkin tidak dimiliki oleh flagship lain kebanyakan gitu adalah pemilihan warna atau pilihan warna dari handphone ini yang variatif, dan kalian bisa coba langsung di Oppo Store, Oppo Experience Store. Saya nggak ngerti konsep mereka gimana, karena kalau saya lihat di toko-toko Oppo itu ada kafenya, ada tempat duduknya. Pokoknya mereka kayaknya berusaha untuk supaya calon konsumen itu datang, duduk nyaman, nyobain handphonenya, baru memutuskan buat beli atau enggak gitu. Tapi dia tempatnya nyaman, cozy. Saya pernah nyoba sekali, nggak enak, nggak beli, tapi disuguhin kopi. Jadi kalau kalian mau coba langsung, mending sana langsung daripada percaya bulat-bulat apa yang saya bilang. Mending langsung cobain bagaimana kualitas dari Oppo Find X9 versi regular tanpa Pro ini. Yaudah, segitu aja video kali ini, dan klik tombol like kalau kalian suka dengan video ini, dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Iron pamit dan adios.